Assalamualaikum ayah bunda di channel Gudang Cerita. Setiap kehidupan pasti ada ujian. Kadang datang dalam tawa, kadang menyelinap dalam air mata. Pergi ke pasar naik delman, lihat janda cantik senyumnya manja. Banyak pria rebut perhatian, malah berujung drama luar biasa. Siapa sangka janda cantik pemilik warung sederhana ini mendadak jadi rebutan 3 pengusaha super kaya. Masing-masing berlomba ngasih mahar fantastis. Bukan cincin, bukan mobil, tapi sesuatu yang bikin warga melongo. Tapi endingnya, waduh, di luar dugaan semuanya. Apa yang sebenarnya dipilih si janda? Cinta, harta, atau justru sesuatu yang lebih mulia? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, yuk tuliskan salawat Nabi Muhammad di kolom komentar. Semoga kelak salawat ini menjadi saksi dan pembuka jalan kita menuju syafaat beliau. Pagi itu seperti biasa, sinar matahari menyusup malu-malu di antara terpal biru pasar tradisional. Udara masih segar, belum bercampur keringat manusia dan aroma ikan asin. Suara pedagang mulai riuh, menawar dan menawarkan dagangan. Namun di sudut barat pasar, tepat di depan lapak penjual bawang, ada satu warung kecil sederhana yang tampak paling bersih, paling tertata, dan paling ramai. Warung itu milik Arini, seorang janda muda yang sejak 2 tahun lalu menjadi tulang punggung hidupnya sendiri. Suaminya, Pak Haris, wafat karena komplikasi ginjal. Sejak itu, Airin memilih untuk tidak kembali ke rumah orang tuanya dan tetap bertahan di kota kecil ini, menjaga warung yang dibangun dengan cinta. Airin tidak hanya cantik, tapi juga menawan karena sikapnya. Ia ramah kepada semua orang, murah senyum walau lelah, dan tidak pernah terlihat mengeluh meski beban hidupnya berat. Penampilannya selalu rapi, bajunya sederhana, bajunya selalu bersih, dan tubuhnya wangi sabun, beda dari kebanyakan pedagang di pasar. Bu Airin, biasa ya, minyak goreng 2 liter, kata Bu Ati langganannya sambil mengangsur uang. Siap Bu, nih pas ya, saya kasih bonus 1 bungkus mie karena ibu udah bantu saya jaga warung kalau saya ke belakang, balas Arini sambil tersenyum. Begitulah Arini, selalu punya cara membuat orang merasa dihargai. Di balik keramahannya, sebenarnya Arini menyimpan banyak kegelisahan. Ia sering berpikir sampai kapan harus bertahan sendiri. Anak semata wayangnya Ilham yang baru saja berusia 5 tahun sudah mulai bertanya, kenapa temanku punya ayah sedangkan aku tidak? Namun Airin selalu menjawab dengan pelukan, ayahmu ada di surga sayang, tapi Allah selalu kirimkan orang baik nanti buat kita. Itulah sebabnya Airin selalu menjaga diri. Dia tidak mau terburu-buru membuka hati hanya karena kesepian. Beberapa pria mencoba mendekat, ada yang lewat jalur tetangga, ada yang langsung kirim hadiah, bahkan ada yang menyebar fitnah karena ditolak. Tapi Airin tetap tenang. Kalau niat mereka baik, mereka pasti datang dengan cara yang baik. Kalau niat mereka main-main, mereka akan pergi dengan sendirinya, ucap Airin suatu malam pada ibunya lewat telepon. Namun, yang tidak Airin sadari, ada 3 pria yang benar-benar memperhatikannya, bukan karena parasnya saja, tapi karena karakternya yang langka di zaman sekarang. Yang pertama, Pak Reja, pemilik toko elektronik yang baru saja membuka cabang di sebelah pasar. Ia duda anak 1 dan sering membeli sabun cuci atau snack di warung Arini. Setiap kali datang, ia menyapa dengan sopan, membayar lebih, dan sesekali membawa oleh-oleh untuk Ilham. Yang kedua, Pak Hendra, seorang pengusaha properti yang sering mengunjungi pasar untuk survei lokasi dan membantu yayasan setempat. Ia pernah melihat Airin membantu nenek pemulung yang jatuh di tengah pasar. Sejak saat itu, ia kagum dan mulai rutin mampir beli air mineral ke warung Airin, meski jelas ia bisa beli di tempat lain yang lebih besar. Yang ketiga, Pak Dimas, pemilik resto mewah yang terkenal di kota. Ia tampan dan bergaya. Dulunya dikenal playboy, tapi belakangan sering terlihat lebih kalem. Ia mengenal Airin dari cerita salah satu karyawannya yang belanja ke pasar. Dan sejak tahu Airin janda, ia makin penasaran. Meski ketiganya tertarik, tak satu pun dari mereka yang berani langsung menyatakan. Mereka tahu Airin bukan wanita sembarangan, bukan tipe yang mudah dibeli dengan harta atau digoda dengan rayuan. Namun, suatu pagi, suatu hari, situasi mulai berubah. Pak Reja datang lebih awal dari biasanya. Ia membawa bingkisan berisi alat belajar untuk Ilham. Bu Airin,
Saya lihat Ilham suka menggambar. Ini ada krayon dan buku gambar. Semoga bermanfaat ya. Airin tersenyum sopan. Wah, terima kasih banyak Pak. Ini terlalu banyak. Saya ikhlas, saya tahu rasanya jadi orang tua tunggal. Dulu saya juga begitu. Saat istri saya pergi, semangat terus ya Bu. Baru saja Pak Reja pergi, Pak Hendra datang dengan kemeja santai dan peci putih. Ia membawa 2 kantong plastik berisi makanan. Ini saya bawakan nasi kotak. Saya ada sedikit rezeki dan saya ingin berbagi dengan semua pedagang di sini. Tapi saya titip lewat Bu Airin, boleh ya? Airin lagi-lagi bingung. Pak, ini banyak sekali. Tak apa, justru saya percaya dengan Bu Airin lebih amanah dari saya sendiri. Saat matahari mulai naik tinggi, Pak Dimas muncul. Ia turun dari mobilnya dan membawa sekotak kue. Bu Airin, ini dari dapur kami. Coba ya, saya dengar Bu Airin jago masak. Siapa tahu suatu hari bisa kolaborasi. Airin tertawa kecil. Saya ini cuma jualan sembako, Pak. Tapi terima kasih ya atas kuenya. Ketiga pria itu datang di hari yang sama. Masing-masing mencoba cara berbeda. Tapi satu hal yang sama, mereka tidak sedang bermain-main. Sore harinya, Airin duduk sendirian di teras warung, memandangi langit yang mulai jingga. Ilham tertidur di pangkuannya, lelah seharian main dengan anak-anak pedagang lain. Ya Allah, bisik Airin lirih. Kalau memang ada yang kamu kirimkan untukku, semoga dia benar-benar datang dengan niat yang lurus. Aku tidak ingin terluka lagi. Apa yang tidak Airin duga, ketiga pria itu, Pak Reja, Pak Hendra, dan Pak Dimas, sedang merancang langkah berikutnya. Dan semuanya memutuskan akan melamar Airin di hari yang sama dengan cara masing-masing, tanpa tahu kalau mereka akan saling bertemu di satu waktu di warung kecil milik sang janda cantik yang menawan. Hari Sabtu pagi, pasar sudah ramai sejak subuh. Suara tawa, tawar, menawar, dan bunyi plastik beradu menggema di antara lorong sempit. Namun ada satu tempat yang lebih sibuk dari biasanya, warung sembako milik Airin. Airin baru saja selesai menyusun kardus mie instan ketika seorang berdiri di hadapannya. Assalamualaikum Bu Airin. Airin menoleh. Waalaikumsalam. Wah, Pak Reja datang pagi sekali. Pak Reja tersenyum hangat. Ia mengenakan kemeja putih bersih, celana bahan, dan sepatu pantofel. Di tangannya ada tas kertas berisi sebuah kotak kecil dan surat. Boleh bicara sebentar di bangku sana Bu? Tanyanya sopan. Airin yang tidak enak hati menolak, mengangguk dan mengajak duduk di bangku kayu depan warung. Saya tidak ingin panjang lebar Bu Airin, tapi hari ini saya datang dengan niat. Ucap Pak Reja tenang. Saya tahu mungkin ini mengejutkan, tapi saya sudah pikirkan ini matang-matang. Saya ingin melamar ibu. Saya serius. Airin terdiam. Belum sempat menjawab, dari arah kanan datang seorang yang tidak kalah rapi. Pria itu membawa map berwarna krem dan beberapa kue dalam kotak kecil. Assalamualaikum. Pak Reja menoleh agak kaget. Wah, Pak Hendra, gumam Airin pelan. Maaf mengganggu Bu Airin, tapi saya juga ingin bicara hal penting, ujar Pak Hendra sambil melirik ke arah Pak Reja. Kalau boleh, saya duluan. Pak Reja berdiri. Sebentar, Pak Hendra, saya juga sudah menyampaikan niat baik saya. Keduanya sempat saling pandang, tapi karena masing-masing orang berpendidikan dan matang, mereka tidak saling membentak. Justru mereka duduk di dua sisi Airin, yang kini bingung setengah mati. Pak, maksudnya apa ya ini? Tanya Airin hati-hati. Pak Hendra mengambil napas panjang. Saya ingin melamar Bu Airin. Saya sudah lama memperhatikan ibu. Cara ibu bicara, menjaga anak, dan berdagang sangat mengagumkan. Saya ingin ibu menjadi pendamping saya. Airin menelan ludah. Belum habis keterkejutannya, suara deru mobil menderu dari arah jalan masuk pasar. Mobil hitam mewah berhenti tak jauh dari warung. Seorang pria dengan setelan jas tanpa dasi turun, membawa kotak kecil dan setangkai bunga. Dan dia adalah Pak Dimas. Airin, katanya sambil berjalan penuh percaya diri. Aku tahu kamu pasti kaget, tapi hari ini aku gak bisa menahan perasaanku lebih lama. Aku ingin melamarmu. Airin langsung berdiri. Wajahnya memerah, bukan karena marah, tapi bingung luar biasa. 3 pria, 3 lamaran di hari yang sama, di waktu yang sama. Pak Reja dan Pak Hendra juga berdiri. Ketiganya kini saling pandang. Suasana sempat hening beberapa detik. Pak Hendra menjawab santai. Pak Dimas tertawa pelan. Sepertinya kita punya tujuan yang sama ya. Pak Reja menjawab santai. Tampaknya begitu. Pak Hendra ikut menimpali. Ya Allah, ternyata kita bertiga sama-sama jatuh hati pada wanita yang sama ya. Airin merasa seperti tokoh dalam drama, tapi ia tidak merasa tersanjung. Ia justru bingung dan tidak ingin disalahpahami. Bapak-bapak, saya sangat menghargai niat baik kalian, tapi ini terlalu mendadak. Saya tidak tahu harus bagaimana.
Pak Reza langsung berkata, "Saya paham Bu Airin, tapi izinkan saya menyampaikan satu hal. Saya tidak hanya menawarkan pernikahan, tapi juga masa depan. Saya ingin membuka minimarket baru atas nama Ibu. Itu mahar saya." Pak Hendra tersenyum. "Saya tidak bawa kertas, tapi restoran saya yang terbesar di kota akan saya serahkan sepenuhnya untuk Ibu kelola. Dengan semua keuntungan dan nama pun akan saya ganti jadi dapur Airin. Itu bentuk keseriusan saya." Orang-orang mulai berkumpul di sekitar warung. Mereka penasaran dengan apa yang sedang terjadi. Pedagang pasar bisik-bisik, anak-anak berlari mendekat, dan beberapa ibu-ibu bahkan mulai merekam dengan ponsel. Airin benar-benar merasa seperti dikerubungi kamera reality show. Ia menunduk lalu berkata tegas, "Saya mohon tenang dulu ya semuanya. Saya belum bisa menjawab sekarang. Ini bukan hal kecil. Ini tentang masa depan saya dan anak saya." Ketiga pria itu saling pandang, lalu mengangguk serentak. "Baik Bu Airin, kami akan beri waktu. Tapi bolehkah kami membuat kesepakatan kecil?" tanya Pak Reza. "Kesepakatan?" Pak Hendra menimpali. "Kami akan adu mahar, tapi bukan sekedar mahar, melainkan siapa yang paling bisa memberi manfaat. Bukan cuma untuk Ibu Airin, tapi juga untuk masyarakat di sekitar. Bukan pamer, tapi bukti niat baik." Pak Dimas mengangguk mantap. "Ya, kalau ini tentang cinta, maka cinta harus dibuktikan. Bukan hanya untuk satu orang, tapi juga untuk sesama." Airin terdiam. Ia tahu, ia nggak bisa melarang niat mereka. Tapi ia juga nggak bisa memberi keputusan terburu-buru. "Baiklah," katanya akhirnya. "Kalau memang bapak-bapak ingin menunjukkan niat baik, silahkan. Tapi jangan melibatkan saya dalam kompetisi ini. Saya hanya akan melihat, mendengar, dan memikirkan. Dan saya tidak janji akan memilih siapapun." Ketiganya tersenyum. "Itu sudah lebih dari cukup," kata Pak Reza. Mereka bertiga pun pamit dengan sopan. Airin kembali duduk di bangku kayunya. Nafasnya berat. Para ibu-ibu menghampiri sambil bercanda. "Wah, Bu Airin kayak sinetron aja hidupnya ya. Dicintai 3 pria tampan dan kaya." Airin hanya tersenyum, walau dalam hatinya gejolak tidak bisa dipendam. Bukan karena bangga, tapi karena semakin besar harapan, semakin besar pula tanggung jawab atas hati yang mungkin akan kecewa. Hari-hari setelah pernyataan 3 lamaran itu, pasar menjadi tempat paling ramai di kota kecil tersebut. Para pedagang, pembeli, bahkan tukang parkir membicarakan satu hal yang sama. Airin, si janda cantik pemilik warung sembako, sedang dilamar 3 pengusaha kaya sekaligus. Warung Airin yang dulunya hanya ramai saat pagi, kini bahkan ramai hingga sore hari. Ada yang sengaja datang bukan untuk belanja, tapi hanya untuk melihat wajah Airin dari dekat. Ibu Airin itu beda, gak heran kalau banyak yang jatuh hati, bisik seorang penjual kue. "Iya, tapi 3-tiganya kaya semua. Saya mah yakin Bu Airin bingung milihnya," sahut yang lain. Tapi Airin sendiri justru merasa tidak nyaman dengan perhatian yang begitu besar. Ia tetap berusaha melayani pembeli dengan senyum, tetap menjaga tutur kata, dan tidak pernah menyinggung soal lamaran siapapun. Namun diam-diam, ketiga pria yang datang dengan niat serius itu mulai menyusun rencana untuk membuktikan ketulusan mereka lewat mahar. Tapi bukan sembarangan mahar. Mereka sepakat secara tidak langsung mahar yang besar harus disertai manfaat. Pak Reza, yang memang sudah cukup matang dan bijak, adalah orang yang pertama bergerak. Ia kembali ke toko elektroniknya dan mengajak adik perempuannya berdiskusi. "Aku ingin membuka minimarket kecil, lengkap tapi sederhana. Tapi bukan untuk diriku. Aku ingin warung Airin naik kelas, dengan sistem kasir, pendingin, dan stok rapi. Modalnya aku tanggung atas nama dia. Tak akan kutarik kembali meski dia menolak." Adiknya terharu. "Kakak benar-benar serius ya? Tapi yakin mau berikan semuanya begitu aja?" "Saya hanya ingin dia hidup lebih nyaman. Kalau dia bisa bahagia tanpa saya pun, itu udah cukup," jawabnya pada pelan. Beberapa hari kemudian, renovasi mulai dilakukan diam-diam. Bukan mengubah warung Airin secara besar-besaran, tapi menambahkan peralatan toko modern yang membuat stok barang lebih teratur dan sistem pembayarannya lebih efisien. Namun, yang dilakukan Pak Hendra tak kalah mengejutkan. Ia membeli sebidang tanah di pinggir kota, jauh dari tempat tinggal Airin. Tempat itu ia wakafkan atas nama almarhum suami Airin, Pak Haris, untuk dibangun sebuah rumah tahfiz gratis bagi anak-anak penghafal Al-Quran. "Saya tahu almarhum suaminya dulu tuh orang baik. Saya ingin Airin tahu bahwa saya menghargai masa lalunya, bukan menghapusnya," kata Pak Hendra pada pengurus masjid setempat. Rumah tahfiz itu tidak dibangun mewah, tapi penuh nilai. Ada 3 kelas, 1 musola kecil, dan taman bermain. Nama rumah tahfiz itu adalah Rumah Ihlamul Quran, gabungan dari nama anak Airin dan nilai yang diusung.
Sementara itu, Pak Dimas melakukan langkah yang paling cepat dan mencolok. Ia mengumumkan melalui media sosial restoran terkenalnya akan berubah nama menjadi Dapur Airin dengan caption yang ia tulis, "Aku tak tahu bagaimana caranya membuat wanita itu tersenyum padaku, tapi aku tahu dia pantas mendapatkan segalanya, termasuk tempat terbaik untuk mengembangkan kemampuannya. Dapur Airin akan menjadi rumah bagi ibu-ibu janda yang ingin belajar memasak dan mandiri." Tak butuh waktu lama, postingan itu viral. Banyak netizen memuji langkah Pak Dimas. Bahkan organisasi perempuan mulai melirik gerakan sosial yang ia mulai. Kabar mulai adu mahar itu pun sampai ke telinga Airin. Tapi berbeda dari harapan banyak orang yang mengira Airin akan terharu dan segera memilihnya. Ia justru semakin sunyi. Pagi itu, ia duduk dalam warung sambil menatap rak-rak yang kini lebih tertata. Ada mesin kasir kecil di dekatnya. Anak-anak kecil datang membawakan brosur tentang rumah tahfiz. Seorang pembeli membawakan kue dari dapur Airin. Gratis katanya, hasil kerja ibu-ibu binaan. Semua itu menghangatkan hati Airin, tapi juga membuatnya merasa berat. Apakah aku layak menerima semua ini? Bisiknya lirih. Ilham kecil datang menghampiri dan memeluk ibunya. "Ibu kenapa? Capek ya?" Airin hanya memeluk Ilham erat. "Enggak nak, ibu cuma sedang banyak mikir aja." Hari itu, Airin mengambil keputusan mengundang ketiga pria itu untuk duduk bersamanya di meja warungnya. Hari Jumat, selepas asar, Airin menyusun meja kayu panjang di depan warung. Ia menata 3 gelas air putih dan menunggu. Satu persatu mereka datang. Pak Reja datang dengan senyum tenang. Pak Hendra datang dengan map berisi laporan pembangunan rumah tahfiz. Pak Dimas datang sambil membawa bunga matahari yang katanya melambangkan harapan. Ketiganya duduk berseberangan. Suasana cukup hening sampai Airin membuka suara. "Saya ingin mengucapkan terima kasih, sungguh. Saya terharu dengan semua yang Bapak lakukan, tapi izinkan saya berkata jujur. Saya tidak ingin ini jadi perlombaan." Mereka bertiga saling pandang, tak satu pun menyelah. "Saya bukan hadiah yang pantas diperebutkan. Saya hanya ibu-ibu biasa. Saya bahagia jika semua yang Bapak lakukan adalah sedekah dan ikhlas. Tapi kalau itu dilakukan hanya untuk membuat saya memilih, saya tidak sanggup." Pak Reja menjawab lembut, "Saya melakukannya karena saya ingin ibu lebih nyaman, tapi keputusan tetap milik ibu. Mau saya dipilih atau tidak, saya tetap akan dukung ibu." Pak Hendra mengangguk. "Rumah tahfiz itu bukan sekedar mahar, itu cita-cita saya sejak lama. Saya hanya menumpangkan niat baik saya untuk menyentuh hati ibu." Pak Dimas tersenyum lirih. "Saya memang paling mencolok. Tapi semua itu saya lakukan bukan untuk pamer, Bu. Saya ingin ibu tahu bahwa saya ingin berubah dan ibu yang memotivasi saya." Air mata Airin menetes pelan, bukan karena sedih, tapi karena bahagia melihat ketulusan yang terpancar dari wajah mereka. Namun jawabannya tetap satu, "Saya minta waktu ya. Tapi yang pasti saya tidak akan memilih siapapun hanya karena harta. Kalau ada di antara Bapak yang masih ingin dekat, silahkan. Tapi datanglah untuk mengenal hati saya dan anak saya, bukan sekedar memenangkan saya." Ketiganya berdiri dan saling menyalami. Tak ada rasa tersinggung, hanya rasa hormat kepada seorang wanita yang tetap bersahaja meski diperebutkan oleh 3 pengusaha hebat. Waktu berjalan, sudah hampir 2 bulan sejak Airin dilamar oleh 3 pria mapan sekaligus. Dalam waktu sesingkat itu, warung kecilnya berubah menjadi minimarket sederhana. Rumah tahfiz berdiri megah di ujung desa, dan restoran dengan nama Airin menjadi sorotan media. Namun, di balik semua perubahan itu, Airin tetaplah Airin yang dulu. Ia tetap berangkat ke pasar jam 5 pagi, tetap menyapu sendiri lantai warungnya, tetap menyeduh teh hangat untuk para pedagang tua di sekitarnya. Satu hal yang berubah hanya pandangan orang-orang terhadap dirinya. Kini ia dianggap wanita luar biasa. Meski begitu, Airin tidak menjadi tinggi hati. Ia justru semakin banyak, "Apakah aku sungguh-sungguh ingin menikah lagi? Atau aku hanya tersesat arus perhatian orang-orang?" tanyanya suatu malam dalam sujud panjangnya. Ilham, anak semata wayangnya, kini makin aktif bertanya, "Ibu, aku boleh pilih siapa jadi ayahku nanti?" Airin hanya tersenyum. "Nanti ya nak, kalau waktunya tiba, ibu pasti akan tanya padamu." Hari Minggu pagi, Airin mendapat undangan dari kepala desa. Ia diminta hadir dalam acara peresmian rumah tahfiz Ilhamul Quran yang memang dibangun atas inisiatif Pak Hendra. Airin datang bersama Ilham, mengenakan gamis sederhana berwarna biru langit. Tapi siapa sangka di sana ternyata juga hadir Pak Reja dan Pak Dimas. Ketiganya duduk di barisan depan, tapi tak ada persaingan, tak ada tatapan tajam. Justru ketiganya tampak akrab. Dan sesekali tertawa kecil saat Ilham berlarian sambil menyebut nama mereka satu persatu. "Ibu, itu Om Reja, itu Om Dimas, itu Om Hendra," kata Ilham polos, membuat semua orang tertawa. Setelah acara selesai, Airin mengajak ketiga pria itu
untuk duduk bersama di bawah pohon mangga di halaman rumah Tahfiz. Saya sudah memikirkan ini baik-baik, kata Airin pelan. Saya tahu kalian bertiga orang baik, bahkan terlalu baik untuk saya, dan saya sangat menghargai semua yang sudah kalian lakukan. Tapi saya harus jujur. Ketiganya memperhatikan Airin dengan tenang. Saya tidak memilih siapapun, ucapnya tegas namun lembut. Pak Reja menunduk sebentar lalu tersenyum. Saya sudah menduganya. Pak Hendra menarik napas. Apakah ada yang salah dari kami? Airin menggeleng. Tidak. Justru kalian mengajarkan saya bahwa cinta sejati tidak selalu harus dimiliki. Kalian sudah mencintai saya dengan cara yang paling dewasa. Tapi hati saya belum siap, dan saya tidak ingin menikah hanya karena merasa berutang budi. Pak Dimas menyandarkan tubuh ke sandaran kursi. Jadi, semua yang kami lakukan ini sia-sia? Tidak, jawab Airin mantap. Kalian semua menang, tapi bukan menang mendapatkan saya. Kalian menang karena sudah menunjukkan bahwa cinta sejati itu memberi, bukan menuntut, dan saya bersyukur bisa mengenal orang-orang seperti kalian. Ketiganya terdiam, tapi tak ada amarah di mata mereka, justru rasa hormat dan lega. Kalau begitu, kata Pak Hendra, biarkan kami tetap menjadi bagian dari hidup Ilham. Sebagai paman-pamannya, Airin tersenyum haru dengan senang hati. Beberapa minggu setelah itu, hidup kembali berjalan normal. Minimarket yang dulunya atas nama Airin, kini menjadi koperasi pasar. Hasil dari inisiatif Pak Reja, ia berkata lebih baik jadi manfaat untuk banyak orang daripada sekedar hadiah. Rumah Tahfiz berkembang pesat. Pak Hendra tidak hanya membiayai operasionalnya, tapi juga rutin mengajak teman-teman bisnisnya berdonasi tanpa memamerkannya. Sementara itu, dapur Airin, restoran kini yang dikelola oleh 80% ibu-ibu janda dan single parent, menjadi gerakan sosial baru yang menginspirasi banyak orang. Pak Dimas membuktikan ia bisa berubah, dan ia benar-benar bahagia melihat Airin berdiri dengan kakinya sendiri. Dan Airin, ia tetap menjanda, tapi bukan karena trauma, bukan pula karena menutup diri. Ia menjanda karena sedang bahagia menjadi dirinya sendiri. Ia fokus membesarkan Ilham, mengelola warung, sekali memberi pelatihan untuk ibu-ibu di pasar, dan tetap menebar senyum di setiap pagi. Tak sedikit orang berkata, sayang sekali sudah diperebutkan pria hebat 3 orang tapi tetap sendiri. Tapi bagi Airin, bahagia itu bukan tentang bersama siapa, tapi bagaimana kita merasa cukup dan bersyukur dengan apa yang ada. Dan itulah mahar paling besar, keikhlasan. Pesan dari kisah ini, cinta sejati tidak selalu harus memiliki. Terkadang cinta yang paling murni adalah yang mampu memberi tanpa kembali. Kehormatan seorang perempuan tidak ditentukan dari siapa yang mengejarnya, tapi dari bagaimana ia menjaga dirinya di tengah segala godaan. Ujian datang bukan hanya dalam bentuk kesulitan, tapi juga dalam bentuk kemudahan, perhatian dan pujian. Jalan-jalan ke Kertaseo, lihat kamu langsung jantungku ngelol. Lihat kamu langsung jantungku ngelol. Nonton video ini jangan cuma ngangguk. Yuk pencet like biar hatiku nggak nyesek. Kalau kamu suka ceritanya, jangan lupa like ya, biar aku makin bersemangat bikin cerita baru. Tulis pendapat kamu dalam komentar. Siapa tahu idemu jadi video selanjutnya. Dan pastinya subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan kisah seru lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.